Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i Biddiroh. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Baik, kita kasih judul supaya gampang. Ayat Al-Hujurat 11 dan 12 dikaitkan dengan ayat 13, yaitu menjaga keutuhan bangsa. Kalau disebut menjaga keutuhan bangsa, itu sama dengan judul menjaga kesehatan, menjaga anak-anak, menjaga istri, menjaga suami. Artinya ketika dokter bilang jaga kesehatan, larangannya itu cukup ketat. Artinya banyak larangan-larangan yang harus dijauhi. Sama dengan judul ketika dibuat ayat ini, surat Al-Hujurat 11, 12, dan 13, menjaga keutuhan bangsa. Banyak larangannya. Kalau kita lihat di sini ada 6. Nanti kita akan uraikan 6 larangannya supaya bangsa ini utuh. Nah, kenapa disebut keutuhan bangsa? Sebab di ayat 13-nya ada inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Biasa bahasa Arab itu dari terjemahan sebelah kiri. Syu'uban bangsa, qabail suku. Terjemahnya, kami telah menciptakan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kalau suku itu lebih dekat kepada watoniyah atau daulah. Kita menjaga keutuhan suku di NKRI karena bangsa Indonesia begitu banyak suku. Sedangkan syu'uban itu lebih konotasinya kepada antar bangsa. Tujuannya itu dita'arufu. Dita'arufu bukannya sekedar untuk saling mengenal, tapi supaya menjaga ba'duhum ba'dun la yaskhar bi'uluwi nasbi, tafsir Sayyid Syuuti. Satu sama lain, suku atau bangsa harus menjaga nilai-nilai kesukuan dan nilai-nilai kebangsaan, yaitu dengan tidak angkuh dan sombong karena hebatnya turunan, atau karena gagahnya kepribadian, dan atau karena banyaknya pengikut atau partai yang cukup gemuk. Itu di dalam surah Al-Hujurat tidak boleh. Sebab kehebatan seseorang, kehebatan suku atau bangsa bukan karena turunan atau nasab atau banyaknya harta dan banyaknya pengikut, tetapi justru disebut dalam Al-Quran orang yang hebat itu adalah orang yang atqahu. Yang mulia itu adalah yang takwa, dan yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Saya kira ayat 12 dan 13 dimulai dengan ayat 11 kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita harus membuat atau membahas judul menjaga keutuhan bangsa? Sebab ini ada indikasi aroma pemilu 2004. Meskipun 2 tahun lagi sudah tercium, sudah terasa harumnya dan mungkin bau dan pahitnya. Oke lah, kita sebagai bangsa Indonesia yang religius, ini harum sekali. Pemilihan umum itu baik memilih legislatif, yudikatif, dan atau pejabat publik, presiden. Saya kira ini perlu dijelaskan larangannya supaya siapapun yang jadi presidennya tetap negara utuh. Dan memang kalau tadi disebut siapapun presidennya karena ada pemilihan. Kalau ada logika sesungguhnya bisa utuh ini kan tidak ada presiden? Tidak juga. Pemimpin itu wajib ada, tetapi untuk mengejar kepada suatu puncak pemimpinan itu ada kriteria di dalam ayat ini.
Saya akan mengutip dulu satu ayat, faliyatana fasil mutana fisun. Hendaklah orang yang punya kekuatan, yang punya keinginan, yang punya harapan ke depan menjadi seorang pemimpin, hendaklah berlomba dengan cara sehat. Artinya perlombaan tidak sehat itu ada kecurangan. Curang itu bisa dolim, bisa bohong, bisa menipu. Misalnya ada istilah operasi senyap, menghina lawan politik, mengorek-ngorek kesalahan lawan politik, dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh menurut ayat Islam. Menang kalah itu sudah takdir. Dengan cara yang baik, insya Allah takdirnya baik. Tetapi kalau dengan cara yang salah, dengan cara yang berbohong, dengan cara yang tidak pantas, maka bisa dipastikan hasilnya tidak baik. Bangsa pun akan tetap tidak utuh, bahkan runtuh, dan negara bakal tidak berkah. Ini yang dikhawatirkan oleh kita. Karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita renungkan sejenak larangan-larangan di dalam bersuku dan berbangsa. Sebab ayat ini tadi korelasi ayat 11-12 dengan 13. Apalagi minggu lalu sudah saya sampaikan ayat 10. Ini sebetulnya ayat 10 mengawali dari salah satu perintah di dalam berbangsa dan bernegara, termasuk juga beragama, yaitu disebut islah. Jadi mengulangi kemarin, untuk utuhnya kesatuan bangsa atau utuhnya satu bangsa, maka ada dua perintah. Yang pertama, kita harus bisa mengantisipasi media sosial, medsos yang begitu berkembang cepat sebagai berita, dan bahkan ada orang mengatakan karena mirip-mirip munbi'annya pembawa berita, makanya ada orang nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diprediksi nabi akhir zaman adalah medsos. Begitu percaya orang kepada medsos, lebih kepada nabi. Ini saya kira analisa yang mungkin tidak salah, karena memang bahasanya al-mundi itu membawa berita. Nabi artinya yang diberikan wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan, menjadi rasul. Begitu pentingnya orang terhadap media sosial. Tentu saja ini surat Al-Hujurat ayat ke-6 itu kita harus pandai menyikapinya, yaitu dengan cek and recheck atau tabayun. Ini sudah dijelaskan yang lalu. Tetapi untuk yang kedua, yaitu mengadakan islah, rekonsiliasi atau silaturahmi atau lobby atau dengan cara yang pantas. Disebut cara itu metode thariqah. Saya lihat Imam Zuljani dalam kitab Ta'rifat, apa itu as-thariqah? At-thariqah hiya sayratul khassah lis-salikin. Thariqah itu adalah prosesi perjalanan di mana orang bertandang di satu jalan untuk menuju suatu tujuan. Min qat'il manazil, tentu melewati batas-batas atau pos-pos pemberhentian, stasiun-stasiun. Untuk apa? Litariki al-maqamat, untuk dia bisa mengejar tingkat tertinggi dalam sebuah kedudukan, baik kedudukan menurut pandangan manusia maupun kedudukan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya thariqah. Jadi thariqah itu ada manazil, ada pos-pos yang dilaluinya. Kemudian ada satu makomat. Makomat artinya kita kenal di Al-Quran, makomah mahmudah, kedudukan terpuji. Jadi yang disebut kedudukan terpuji itulah contoh dari Rasul, mempunyai sidik, tablik, amanah, patonah. Kalau tidak melalui proses awal sidik, tablik, patonah, maka makomnya makom mazmumah. Makom mazmunah, makom yang tercela, kedudukan yang tercela, jabatan yang tercela, DPR yang tercela, dan presiden yang tercela, RT yang tercela, termasuk suami yang tercela kalau prosesnya salah. Baik, kita lihat yang 6 ini, karena ini mungkin
ini siapa itu yang namanya, padahal kita sudah hafal ayatnya ya. Ada yang sudah lebih 2-3 kali belajar dengan dulu. Yang pertama kalau kita lihat di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olokkan. Mengolok-olokkan itu tafsirnya al-izdiro wal ihtikor. Di sini dijelaskan oleh para tafsir seperti Sayyid Suyuti, al-izdiro wal ihtikor, mengejek dan menghina. Itu kalimat mengejek menghina itu sebenarnya dua kalimat yang mirip tapi makna beda. Kalau mengejek ya sekadar ngejek lah, istisqor. Tapi kok iziro menghina beda ya. Kalau menghina itu sampai kepada batas disebut dalam hadis Rasul, al-kibru batul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu batul haqqi, menolak kebenaran dan menerima kezaliman. Wa ghamtun nas, sombong itu adalah menghina dan mengejek orang lain. Itu menghina orang lain. Artinya apa? Batul itu menolak kebenaran, artinya menerima kesalahan, menolak keadilan, menerima kezaliman. Makanya kita kenal di bahasa Indonesia ada buzzer. Buzzer itu awalnya menolak kebenaran, menerima duit. Kebenaran ditolak, duit diterima atau bayar-bayaran, dan tidak ada buzzer sejak dulu kecuali dibayar. Sebab buzzer itu dekat dengan penguasa. Makanya ketika ada orang bertanya pada sahabat bertanya pada ya Rasulullah, siapa yang sombong? Yang sombong itu tadi batul haqqi, buzzer yang menolak kebenaran. Jadi buzzer itu dari batul, ya ada bahasa Arabnya. Nah, jadi dan gobtunas, kalau sudah menolak kebenaran, berani dibayar, maka otomatis gobtunas menghina orang. Jadi gobtunas itu menghina orang, beda dengan mengejek. Kalau mengejek kan hanya isyarat bitorof, memincingkan mata, ya, terus berpaling dari muka, itu hanya mengejek, mengejek. Ya. Kalau menghina bukan juga, menghina lebih daripada mengejek. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam yang ingin utuh persaudaraan muslimnya, oleh suatu bangsa yang ingin utuh ukhuwah wataniyahnya, dan suatu umat manusia di dunia yang utuh kebangsaannya seluruh dunia disebut ukhuwah al-basyariyah. Jadi kita perlu menjaga itu, pertama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, yaitu jaga keutuhan bangsa, disebut himayatul daulah. Himayatul daulah menjaga bangsa. Kalau menjaga bangsa otomatis menjaga umat. Sebab di satu bangsa itu ada umat sebetulnya. Makanya kita kalau dengar NKRI harga mati itu sudah luar biasa. Seperti negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan hanya umat Islam, ada umat-umat lain. Jadi kalau kita menjaga NKRI, menjaga juga umat-umat lain dan bangsa lain juga. Sebab ada hubungan bilateral. Di Indonesia ini ada bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa apa lagi yang terlalu banyak deh. Karena yang ramai yang dua ya, Cina yang Arab, yang lain juga ada. Jadi kita kalau menjaga NKRI artinya menjaga bangsa-bangsa, menjaga suku, yaitu teritorial yang disebut tadi al-qabail. Luar biasa deklarator tentang NKRI ini adalah para ulama-ulama. Di antaranya yang saya tahu adalah Muhammad Nasir yang mendeklarasikan tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, ini yang pertama. Karena itu kita ketika la yaskhar qaumun min qaumin, ini memang perlu dijaga. Jangan sampai umat saling hina, saling ejek, ya, satu. Karena ada kelanjutan ini. Walisaul minisain sebetulnya itu ada makna khusus. Kalau disebut la yaskhar qaumun min qaumin,
jaga satu kaum dengan kaum lainnya, jangan sampai saling mengolok-olokkan. Kaum itu ada laki, ada perempuan. Perempuan sudah masuk pada kalimat kaum. Tetapi wala nisaun min nisain ini, dan juga perempuan jangan sampai mengolok-olokkan perempuan lain. Artinya lebih banyak mengolok-olokkan sesama itu hanya dari kelompok perempuan. Kalau laki-laki ya tidak banyak. Ini menurut para ahli tafsir, ya satu, kena dan nambah supaya cepat selesai. Yang kedua, apa untuk menjaga keutuhan bangsa ini? Ya, yang kedua adalah wala talamisu anfusakum. Jagalah oleh kamu, jangan sampai kamu menghina diri kamu. Kalau saya kaitkan dengan surat Al-Lumazah dan Humazah, ya, wailul likulli humazatil lumazah. Hancur, celaka, lemur, binasa orang yang lumazah. Pertama humazah dulu. Humazah itu ternyata menghina, mengejek dengan lisan. Kalau lumazah itu menghina, mengejek dengan badan atau dengan anggota badan. Saya lihat di dalam tafsir Sawi dan Ibnu Katsir, kenapa didahulukan kata humazah? Karena lapan humazah itu ternyata lebih besar dosanya dan lebih berbahaya dibandingkan dengan lumazah. Mengejek dengan lisan, menghina dengan lisan jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan mengejek, menghina dengan fisik. Bapak kalau tidak dikasih contoh mungkin nggak paham. Ada orang diejek, dihina oleh mulutnya, sampai ada bahasa tiada maaf bagimu. Kenapa? Sakit hati saya dengan kata-katanya itu. Sedangkan kalau orang dibentur dengan fisik, ditampar sampai misalnya luka, itu apa? Luka dengan ditampar orang bisa diobati dengan obat merah. Maka jangan nanti sampai lisan itu kalau yang tidak baik bisa menumpahkan darah. Itu disebut humazah. Celaka orang yang suka mengumbar lisannya dengan kata kotor, dengan kata menghina. Makanya di Quran juga lihat pada surat Al-Qalam, awalnya pala tuti'il mukadzibin wa du'a liman. Jangan ikuti orang yang suka berdusta. Suka berdusta itu sebenarnya mereka kita ingin supaya lunak, supaya baik didustai sama mereka itu, lalu mereka juga akan baik. Tetapi yang namanya pendusta tidak bisa baik. Ada kebohongan kata dan hati, sehingga tidak boleh diikuti. Satu. Kedua, hamazin. Hamazin, ya, hamazin itu apa? Orang yang suka mencaci maki dengan lisan. Dua. Tiga, masyain binamin. Dia suka pergi ke sana sini kemana saja untuk mengadu domba, untuk memfitnah. Yang ketiga, yang keempat, mana inil khair, suka menolak perbuatan yang baik. Jadi yang baik ditolak, yang jelek diterima. Dikasih uang 5.000 diambil, 5 miliar ditinggalkan. Itu orang sini. Mencegah kebaikan, menolak kebaikan. Ini manhil khair. Kemudian mu'taddin, melampaui batas dalam tindakannya. Athimin, yang terus berbuat dosa. Utulin, punya jiwa kasar, punya tabiat jelek. Ba'da dari kasanin, karena dia punya tabiat jelek, akhirnya dia sebut jelek. Punya tabiat pelacur, akhirnya dia sebut pelacur. Punya tabiat koruptor, akhirnya dia korupsi. Punya tabiat zolim dia, sehingga selalu disebut orang zolim. Punya penyakit bohong, sehingga disebut raja khoa. Ini disebut di Quran, tidak itu satu rumpun. Hamazin masail nabi. Bapak semua, ini kalimat yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan sampai terjadi la yaqtabbu ba'dukum ba'dho. Jangan suka saling menghina satu sama lain, apalagi terhadap orang tua orang. Jangan dihina orang tua orang, sebab kalau dihina orang tua orang, si orang yang dihina itu
Karena orang tuanya akan kembali kepada orang tua kita. Bapak kamu kaya, tuh kata orang yang dihina, apalagi bapak kamu monyet. Jadi dua-duanya jadi jelek. Jadi orang yang menghina bapak orang sama dengan menghina bapaknya sendiri. Maka tidak boleh lupa terhadap jasa-jasa orang tua yang sudah berjasa. Jangan sampai lupa orang tua kita yang sudah mendeklarasikan yang baik, sebab itu ada waj'al lisana sidqin fil akhirin. Diharapkan oleh mereka supaya kita jadi baik. Lupa kepada jasa-jasa orang tua sama dengan menghina orang tua. Lupa kepada jasa-jasa bapak-bapak kita, para ulama dan habaib kita yang sudah memberikan nilai-nilai positif, sama dengan menghina dirinya sendiri dan menjatuhkan bangsa secara umum. Ini dalam logika ilmu saintifik seperti itu. Makanya tidak boleh di kalimat Qur'annya wala talamizu anfusakum, sama dengan wala taqtulu anfusakum. Tidak boleh kamu membunuh diri kamu, padahal membunuh orang lain. Karena kalau membunuh orang lain kamu juga dibunuh, artinya kisos gitu. Baik, yang kedua ya, talmis tadi. Yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh kamu memanggil-manggil dengan panggilan yang tidak pantas. Di dalam tafsirnya ayat wasyahsu bisasi bisuin bisui yukrihu yukrihu simaya. Orang yang mengatakan kepada orang lain, lalu bahasa dia mengatakan namanya itu tidak disenangi oleh yang mendengarnya. Misalnya apa? Kata-kata kardun tidak boleh. Kardun itu kan kadal kurun. Awas kamu ya, jangan kadalin mulu. Jadi kadal itu jelek. Suka ya kadal itu yang bohong. Yang bohong itu memang kardun, bukan. Kardun itu kalau ada orang datang di Arab atau misinya membawa misi Arab atau pakai baju Arab, pakai jenggot, pakai celana cingkrang, itu kardun, menghina itu. Lalu muncul cebong, akhirnya kan saling menghina. Siapa yang salah? Ya tentu yang pertama. Tidak boleh ya, ini contoh saja. Banyak yang lainnya. Kalau yang pas memang Imam Suyuti mengatakan tidak boleh memanggil kata yang tidak pantas itu. Misalnya orang muslim disebut kafir, orang mukmin disebut fasik, orang soleh disebut fajir. Itu tidak boleh. Muslim disebut kafir tidak boleh, mukmin disebut fasik tidak boleh, kata Ibnu Suyuti. Orang yang soleh disebut fajir tidak boleh. Bagaimana kalau orang kafir disebut kafir? Boleh enggak? Kalau orang yang tidak boleh bilang kafir kepada orang muslim, ya orang kafir ya senang mereka. Bahkan mungkin mereka merasa terpanggil karena dipanggil aslinya, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Oh, karena kafir. La ta'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah kepada Tuhan yang kamu sembah. Jadi kalau bilang kafir kepada orang kafir bukan dilarang, bukan salah, memang harus begitu. Sebab kalau tidak boleh bilang kafir, katakanlah kita bilangnya non muslim, nanti kita akan dibayar. Kita dibayar bahasanya apa? Non kafir. Ya, dibalik kan? Saya tidak mau sebut non kafir. Gara-gara saya bilang kepada mereka non muslim, udah kafir saja. Kalau muslim disebut munafik tidak boleh. Orang munafik disebut munafik, pembohong ya itu munafik, jiwanya munafik. Ya fajir, ya pujar. Pujar itu pelacur. Pelacur bisa politik, bisa pelacur uang, bisa pelacur wanita, perempuan, itu pujar. Jadi apa tadi? Wala tamana bazubil alqab, memanggil dengan nama yang tidak pantas. Dan tidak enak didengar. Kalau memang enak didengar, yang memang dia ingin dibilang itu, ya kita wajib harus. Misalnya ada suami istri di kampung, suaminya tukang ngambil rumput atau tukang nyangkul, istrinya cukur ngaramet. Lalu si istrinya bilang, jangan memang misalnya aki-aki yang sebut papi, boleh, papi mau ke sawah. Ya. Lalu si suaminya juga, mami mau ngoyos, boleh gitu. Mami mau ngeramet ya, karena memang ingin disebut mami. Itu mah tidak apa-apa.
Ada orang yang senang malah, kayak orang masuk ke angkot, lalu ada perempuan gadis, kayak kakek-kakek ini bilang, mau kemana senang banget ya kembung irungna. Sebab ada biasanya akan, ternyata ada aki-aki gitu. Gitu mah. Yang disebut, kalau ada aki-aki ingin disebut ya saja dah. Bala musim aki-aki. Saya kira Tanabuz bil Alqab ini tidak boleh memanggil dengan panggilan yang bukan haknya. Majnun itu pada Rasulullah, sahir Rasulullah dipanggil majnun, itu yang berdosa. Baik, yang ketiga ya. Yang keempat apa ini? Yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dh-dhanni ismun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu berprasangka, ya, berprasangka. Kenapa? Sebagian prasangka itu dosa. Bahkan di dalam hadis itu, Pak, ya, di dalam hadis itu zon, ada Rasul yang mengatakan iyyaka wadh-dhanna. Hati-hatilah kamu dari berprasangka. Tidak boleh berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni akdabul hadis. Berprasangka itu adalah berprasangka, omongan yang paling kotor, omongan yang paling besar dosanya, omongan yang paling berbahaya. Itu kalau kita berprasangka dengan omongan, ya. Kalau di hati akdabul nafs fil qalb, itu paling jelek di hati kita. Sifat tercela itu kalau orang berprasangka, ya, tidak boleh kita. Nah, kemudian ya ada selanjutnya yang kelima, wala tajassasu. Tidak boleh mengorek-ngorek kesalahan orang lain, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Ini bukan masalah nama seorang, Pak. Bukan karena dia prestasi atau tidak berprestasi, bukan karena dia gubernur sukses atau tidak sukses. Ini demi keutuhan bangsa. Kalau memang dia berprestasi, ya udah prestasi, jangan cari-cari kejelekannya dan tidak akan ketemu. Capek. Orang yang hebat dicari kejelekannya, capek deh. Jadi capek ini memang nggak ada kejelekannya kok, dicari susah memang. Makanya tuba liman sagol an uyubin nafsi walam yastagil an uyubin nas. Bahagia sekali orang yang kalau dia mengoreksi dirinya sendiri. Kenapa? Lebih gampang kan? Mengoreksi diri sendiri sebenarnya lebih gampang. Walam tastagil an uyubin nas, dan dia tidak sibuk mengoreksi kejelekan orang lain. Susah. Kalau kita melihat seudon tadi, orang yang tidak menjawab kepada pertanyaan kita, lalu kita seudon, ditanya oleh kita tidak jawab, padahal sedang sakit gigi. Orang yang seudon bilang, kenapa ya tidak menjawab saya? Kapan saya berbuat salah kok ditanya nggak menjawab, padahal sedang sakit gigi. Kan nggak bisa jawab sakit gigi mah. Coba kalau dibalik kita, ada orang yang marah sama kita, benci sama kita, lalu ditanya tidak menjawab, kapan sakit giginya? Kan enak gitu. Padahal orang sehat, ini orang nggak jawab, kayaknya sakit ya. Padahal nggak sakit, kan selesai sudah. Jadi sebenarnya kita wala tajassasu ini tidak boleh mengorek-ngorek kesalahan orang, memang tidak ada. Ada sekarang difitnah, dijelek-jelekin, karena dia prestasi. Ya susah kan mencari kejelekannya. Ya tidak disebut karena ya aibnya. Cari-cari kejelekannya supaya jelek, nggak bisa. Orang yang cantik dijelekin tambah cantik sebenarnya. Sebaliknya saya tanya, ada nenek-nenek jelek kan ngaku cantik. Pak, jangan pun nenek-nenek ngaku cantik jadi cantik. Orang cantik saja, Pak, kalau ngaku cantik tidak cantik. Logikanya gitu. Ini sudah jelek, ngaku cantik, tambah jelek. Jadi sebetulnya orang kalau punya pikiran sehat, tidak mungkin dia mengorek-ngorek kesalahan orang lain kalau tidak ada. Kecuali jahiliyah dulu yang memang ambisi dan emosi dan pertarungan yang tidak sehat. Itu bisa dicari-cari. Kita ini sekarang dihadapkan dengan sesuatu seperti itu. Makanya saya jauh sebelumnya mengajak kepada khususnya bapak-bapak jamaah kita dan umumnya kepada seluruh bangsa dimanapun, khusus bangsa kita, sebentar lagi kita akan berhadapan dengan situasi yang mungkin muncul hal-hal yang tidak diduga, satu sama lain memfitnah dan satu sama lain mencerca
Ini kita harus punya sikap bahwa kita tidak boleh tadi tajasus, mengorek-ngorek kesalahan atau menyalahkan kesalahan, menyalah-nyalahkan orang lain. Belum tentu salah kok. Tapi ini nanti ada tahasus. Kalau tajasus itu mencari-cari kejelekan orang lain. Kalau tahasus mencari-cari kebaikan orang lain. Ya, saya akan baca hadis yang riwayat Imam Muslim. Khudu ma'abuha, ambil oleh kamu, sikapi oleh kami. Kamu orang itu lahirnya saja. Wala tatabi auratil muslimin, tidak boleh kamu membongkar rahasia umat Islam, membongkar aib umat Islam, atau membongkar rahasia kepribadian muslim. Kenapa? Pak Ina menitaba auratahum, orang yang suka membongkar rahasia muslim atau membongkar rahasia umat Islam atau membongkar rahasia kepribadian seseorang, tataballahu auratahu hatta yubdi'ahu walau fi jawfi baiti. Dia nanti akan dibongkar oleh Allah, akan dipermalukan oleh Allah di hari kiamat, meskipun orang itu tidak pernah keluar dari rumahnya, selalu di kamar, akan dibongkar kejelekannya nanti. Saya lihat tafsirnya baik di dunia maupun di akhirat. Makanya yang orang suka menjelekkan orang lain ditalanjangi, Pak. Ditalanjangi, diprosotkeun jalanana. Ini karena memang dia suka menelanjangi orang. Di akhirat akan lebih dahsyat lagi. Kenapa dahsyat lagi? Ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti orang yang suka membongkar keaiban orang lain, kejelekan orang lain akan dipertontonkan, dan rasa malunya kepada manusia pada saat itu nanti, dan rasa kepada Allah sampai dagingnya berjatuhan. Kalau di Quran muswaddan, sampai hitam saja. Kalau di kita kan kalau malu itu merah, mukanya merah atau kuning merah atau coklat ya. Tapi di Quran muswaddan wajhu, kalau rasa malu sampai hitam mukanya. Ya tawara bisu minal qaum, dia bersembunyi dari masyarakat karena punya anak perempuan, dan rasa malunya itu sampai hitam mukanya. Di akhirat bukan hitam, copot dagingnya. Kalau orang suka mengorek-ngorek kesalahan lain, menjerik-jerikan orang lain, buat apa dia? Kita mendukung seorang atau jadi pejabat hasil menjerik-jerikan orang lain, copot nanti dagingnya. Ya, tidak punya dagingnya, merosot kata orang surah, luar biasa. Bahkan disisit oleh Allah seperti menyisitnya orang kepada kulit dari kambing. Atau bapak suka nyisit kambing, seperti itu. Dia disisir sampai begitu nanti. Ini bagi orang yang tidak pernah keluar sekalipun, tidak pernah keluar di rumah terus. Nah kalau orang sudah bersosialisasi di masyarakat mungkin lebih dasar lagi sisanya. Kita harus menggunakan sebuah hadis Nabi yang luar biasa. Man satar auratal mu'min fakana mastahya maudata min qabliha. Ini riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Barang siapa orang yang menutupi kesalahan orang lain, menutupi keaiban orang lain, menutupi aurat orang lain, itu sama dengan menghidupkan bayi yang pernah dikubur masa zaman jahiliyah dulu. Apa itu? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ingat ketika nanti mau'udah su'ilat itu anak yang usia 9 tahun dikeropes hidup, dikubur hidup oleh bapaknya. Bi aidabin kutilat, dengan sebab dosa apa mereka dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Dosa besar itu yang menjadi yang suka mengubur hidup-hidup anaknya. Dan orang yang menutup keaiban orang lain sama dengan punya pahala ketika bayi dan anak yang usia 9 tahun dikubur lalu dihidupkan, ditolong lah. Ada orang jahiliyah mau menguburkan anaknya lalu ditolong oleh dia, luar biasa itu pahala. Menyelamatkan nyawa seorang sama dengan menyelamatkan banyak nyawa sedunia bahkan. Dan asal jamnya. Ini tadi kalau kita menutup kesalahan orang lain, nah itu yang dipakai. Jangan sebaliknya. Ya kalau sebaliknya tadi sangat berbahaya. Itu pada pertanyaan. Yang ke-5 ya, Yang ke-6, wala yaktab ba'dukum ba'da, tidak boleh mengunci. Mengunci itu Pak, menceritakan sesuatu yang ya ada padanya kan. Rasul pernah ditanya oleh sahabat,
Ya Rasulullah, kalau saya menggibah itu maksudnya apa? Kata sahabat, mal gibah ya Rasulullah. Apa disebut gibah? Gibah bahasa kita. Rasul menjawab, dzikruka akhaka bima yukrihu. Kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak senang. Kalau dia tidak senang disebut sesuatu oleh kamu, itu gibah. Kata sahabat, apa reta in kana fi akhi ma'akul? Bagaimana kalau aku mengatakan yang memang betul dia jelek, betul dia salah, lalu aku katakan jelek, katakan salah. Qala in kana fi matakul, faqad tahu. Kalau kamu mengatakan jelek dan dia jelek, itu namanya bergibah, menggunjing. Wa illam yakun fi matakul faqad buhtan. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada pada orang itu buhtanan azimah, dosa besar, laknatullah. Jadi kalau kita mengatakan yang ada saja itu gibah, tidak boleh. Itu apalagi tidak ada kejelekan yang jelek-jelekan, itu tapi buhtan. Buhtan itu akdzabun nas, manusia yang paling bohong. Nauzubillah min dzalik. Kita simpulkan bagaimana untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga keutuhan NKRI. Maka kalau menjaga keutuhan NKRI sama dengan menjaga anak, menjaga kesehatan. Banyak larangannya. Di sini hanya 6. Hanya 6 larangannya. Yang pertama larangannya tidak boleh sukhriyah, menghina. Kedua, tidak boleh iltimas. Apa iltimas? Mencerca maki. Dan ketiga, tidak boleh tanabus, memanggil dengan kata-kata panggilan yang jelek. Dan yang keempat, tidak boleh suuzon. Dan yang kelima, la tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain karena dia mau jadi calon presiden, dijelek-jelekin pada dia. Misalnya kalau ada tidak boleh, udah ya jalan sendiri, itu tajassus. Dan yang keenam, tidak boleh yang tabak buku bakdo, tidak boleh menggunjing. Mudah-mudahan bangsa Indonesia utuh, ya, siapapun yang jadi presidennya, bangsa Indonesia utuh, subur, makmur, gemah limpah loh jinawi. Tetapi syarat untuk keutuhan satu bangsa, syaratnya adalah tidak boleh tadi surat kolam. Satu, tidak boleh dipilih orang yang bohong. Kedua, suka yang sumpah palsu. Ketiga, suka melampaui batas dalam berbuat dosa. Keempat, tadi punya karakter jahat. Dan yang kelima, dia punya manna'il khair, selalu menolak kebaikan, nerima kejahatan. Dan yang keenam, selalu dia afimin, berbuat dosa yang tidak henti. Kemudian hamazin, mencerca maki orang lain. Dan namain biyamin, pergi ke sana sini, kemanapun pergi, hanya dia mencerca maki dan memfitnah orang. Dan untuk membela dirinya, tidak untuk menyayangi bangsa dan rakyatnya. Itu yang tidak boleh dipilih oleh siapapun. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan akhirnya kita mau husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.